Dr. Nafida dari Klinik GNC dengan tanggal 24 Maret, yaitu Hari Tuberkulosis Sedunia. Ini rekor ini, tapi bukan prestasi ya. Jadi Indonesia itu naik peringkat dari tadinya peringkat 3 jadi peringkat 2 sebagai negara penghasil TB terbesar sedunia. Halo Sobat Healthpack, ketemu lagi dengan Healthpack Podcast. Dan hari ini kita hadir dengan kemasan terbaru nih. Perkenalkan, saya Fani Nabilatu Zahro yang akan menemani teman-teman untuk mengobrol-ngobrol. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang eksklusif, yaitu Dr. Nafida. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Dan mungkin bisa menyapa teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Dr. Nafida dari Klinik GNC. Jadi hari ini saya diundang buat bincang-bincang ceritanya ya Mbak ya. Iya, benar. Di tengah hari puasa. Iya, mudah-mudahan bisa menghilangkan lapar dan dahaga dengan mendengarkan bincang-bincang kita ya Mbak ya. Bener banget dok. Dan pasti teman-teman itu udah gak asing lagi dengan Dr. Nafida. Yaitu tadi udah disebutkan bahwa dokter ini adalah salah satu dokter umum di Gajah Mada Medical Center. Lalu tadi kita udah sempat menyinggung kalau kita hari ini akan bincang-bincang. Tapi temanya apa nih sampai Dr. Nafida hadir di podcast kita. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang kita akan bahas itu berkaitan dengan tanggal 24 Maret, yaitu Hari Tuberkulosis Sedunia. Dan tanpa lama-lama menunggu, kita bisa langsung mulai aja kan dok ya? Oke, kita akan langsung mulai teman-teman. Atau pengenalan sedikit tentang tuberkulosis ini dok. Apakah tuberkulosis ini penyakit yang berbahaya atau bahkan mematikan? Karena mungkin teman-teman ada yang cuma sekedar tahu atau bahkan belum tahu sama sekali nih dok. Mungkin bisa bantu dok menjelaskan. Ya, jadi TBC, tuberkulosis itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ya. Dia itu terutama menyerang paru-paru, tapi bisa juga menyerang organ lainnya, pencernaan, kelenjar getah bening, tulang itu bisa ya. Dan ini rekor ini, tapi bukan prestasi ya. Jadi tahun 2022 sesuai dengan data Indonesia itu naik peringkat dari tadinya peringkat 3 jadi peringkat 2 sebagai negara penghasil TB terbesar sedunia ya. Jadi ini bukan prestasi ya ini ya. Ini malah suatu hal yang malah mengkhawatirkan, berarti penderita TB di Indonesia itu semakin tahun semakin bertambah jumlahnya ya. Dan TB itu bisa berbahaya karena dia juga sebagai penyumbang angka kematian terbesar juga di dunia ya, selain penyakit jantung dan lain-lain ya. Kenapa seperti itu? Karena TB itu dia tuh mempunyai dua sifat. Kalau dia menginfeksi seseorang ya, bisa laten, jadi dalam keadaan tidur, jadi TB itu pasif, bisa juga dia aktif yang dalam bentuk penyakit dengan bergejala. Nah, kalau orang yang terinfeksi TB kemudian dia statusnya adalah laten tidur, itu ketika kondisi dia menurun maka TB-nya itu akan aktif ya. Kalau sudah aktif maka dia bisa menulari orang lain, seperti itu. Kemudian penularannya itu lewat udara, jadi lewat dahak ya. Makanya kan bukan hanya karena COVID kemarin ya, sebelum COVID pun kita itu sudah sering memberikan edukasi kalau batuk itu ditutup ya, pakai tisu, pakai tangan atau pakai lengan dalam. Kemudian kalau sakit kita pakai masker. Jadi bukan hanya dalam rangka COVID, tapi karena di kita itu, negara kita itu sudah dikenal sebagai negara penghasil TB itu sudah lama. Makanya edukasi batuk, edukasi untuk memakai masker itu sebenarnya sudah berlangsung lama sebelum COVID. Tapi mungkin orang baru sadar untuk memakai masker setelah COVID. Padahal sebenarnya TB itu pun juga sama mematikannya seperti COVID ya, karena itu tadi dia bisa menyerang organ lain. Dan yang lebih mematikan lagi adalah TB yang resisten obat ya. Jadi TB itu secara terapi itu ada dua, TB reguler yang dengan obat-obat biasa yang dia itu minimal obatnya biasanya 6-9 bulan, obatnya biasanya maksimal 4 jenis ya. Tapi kalau yang TB resisten itu sudah tidak mempan dengan pengobatan TB reguler itu dia membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk pengobatannya, bisa sampai 2 tahun. Obatnya bisa lebih dari 6 jenis dan kombinasi antara obat sama suntik ya. Kalau
penderita TB resisten obat ini obatnya tidak teratur, itu bisa mengganggu jiwa. Seperti itu. Jadi sebenarnya lumayan berbahaya juga, cuma mungkin banyak orang yang belum sadar. Dan pertama belum sadar, kedua malu, ketiga menjauhi orang yang menderita TB sehingga orang yang menderita TB itu makin down seperti itu. Jadi itu ya teman-teman tentang tuberkulosis. Nah tadi dokter udah menyinggung kalau ternyata Indonesia itu udah banyak banget kasusnya. Kalau dari penderitanya yang anak muda atau mahasiswa itu apakah udah ada banyak angkanya gitu dok? Atau memang dominan selama ini di Indonesia itu memang pada lansia gitu? Ya, jadi kalau untuk kategori usia itu sekarang hampir sama rata. Anak-anak, usia remaja, usia dewasa, lansia itu hampir sama rata. Ya karena itu tadi ya tadi saya sampaikan, karena kesadaran kita akan TB itu masih rendah ya. Contohnya dari mulai menjaga daya tubuh ya, banyak orang-orang itu yang pola hidupnya tidak terlalu sehat, makan nggak teratur, istirahatnya kurang, olahraga jarang ya, kemudian lingkungannya. Jadi kita itu kan di daerah tropis tapi lembab ya. Daerah tropis lembab itu juga menyebabkan kuman TB itu lebih mudah berkembang, lebih mudah menular ya. Jadi kita juga perhatikan lingkungan kita, jaga kebersihannya, jaga sirkulasi udaranya, kemudian sirkulasi cahaya mataharinya. Jadi diusahakan itu setiap rumah itu memang ada jendela yang bisa ada ventilasi, yang udara bisa keluar masuk dan cahaya matahari bisa keluar masuk. Karena itu juga sebagai salah satu usaha dalam mencegah penularan TB. Kemudian yang ketiga itu tadi yang pertama kan dari pola hidup, kemudian lingkungan, kemudian juga sosialnya. Banyak orang yang kemudian dia menderita TB tapi takut, malu untuk berobat ya, karena itu tadi masih banyak orang Indonesia itu yang menganggap rendah penyakit TB. Jadi kalau ada yang tahu, oh dia penyakit TB, malu-maluin. Pokoknya jadi image-nya nggak bagus gitu. Itu kan bikin orang yang menderita TB itu jadi mereka jadi malu, jadi takut untuk berobat seperti itu. Karena kalau dia berobat, dia kan obatnya berbulan-bulan. Dia harus sering ke rumah sakit atau harus sering ke puskesmas atau harus sering ke klinik, otomatis orang jadi akan tahu itu jadi beban buat dia, akibatnya dia memutuskan untuk nggak berobat atau berobatnya jadi putus seperti itu juga menyebabkan angka angka TB-nya tinggi, angka penularannya juga tinggi, karena kalau kita punya kuman TB dalam tubuh kita itu tadi resiko menulari ke orang lain itu sangat besar seperti itu. Kemudian edukasi batuknya juga masih masih belum berjalan dengan baik. Banyak orang yang nggak usah TB, flu aja dia batuk sembarangan nggak ditutup, buang dahak sembarangan seperti itu. Padahal sebaiknya kan kalau batuk ditutup, kalau sakit pakai masker, kalau buang dahak itu di tempat tertentu, misalnya di wastafel kemudian diguyur atau di toilet atau di tisu seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mengurangi resiko penularan bukan hanya TB tapi penyakit yang lainnya. Kalau misalnya di lingkungan kampus itu apakah terutama UGM ibu, apakah sudah ada fasilitas yang memadai untuk screening? Karena tadi kan kalau kita nggak screening atau kita nggak tahu kalau kita tuh punya TB itu kita nggak bisa mencegah juga, tidak bisa mengobati juga. Kalau di sekitar kampus yang ibu temui apakah udah terlengkapi gitu untuk TBC? Jadi sebenarnya kalau di kampus kita itu sebenarnya sudah banyak bukan banyak ya, ada beberapa fasilitas yang bisa membantu kita untuk melakukan screening TB ya. Jadi lewat HPU ya. Jadi pada tahun kemarin itu HPU itu sudah bekerja sama dengan SIPP TB itu yang dari Jakarta. SIPP itu menyasar ada kalangan muda ya. Jadi tahun kemarin bekerja sama dengan STP, kemudian juga ketika itu sempat beberapa bulan HPU dan STP itu melakukan screening di fakultas-fakultas ya. Kemudian mereka itu juga menyebarkan link untuk kita melakukan screening mandiri seperti itu ada. Nanti mungkin bisa menghubungi HPU bisa. Kemudian di FKKMK sendiri itu juga bekerja sama dengan Zero TB. Itu juga bisa lewat itu. Kalau Zero TB selain dia screening, dia screening secara form ya,
Itu juga ada screening dahak, juga ada screening melalui ronsen kalau zero TB. Kalau SITP itu kan hanya secara form ya, pertanyaan yang harus kita isi. Kemudian bisa juga ke klinik GMC juga bisa, itu juga kita ada screening TB-nya seperti itu. Jadi sudah ada sebenarnya beberapa fasilitas di UGM untuk kita sivitas jika akan melakukan screening. Apakah hanya screening mandiri atau memang merasa kontak erat dengan penderita TB seperti itu. Terima kasih Dok atas jawabannya. Kalau misalnya dari hasil perbincangan kita itu sangat insightful karena saya juga baru tahu kalau ternyata tuh mahasiswa ataupun anak muda tuh perlu sadar dan penting screening TBC gitu kan. Kalau menurut dokter sendiri gimana sih cara paling gampang buat kita yang awam banget nih buat sadar atau mulai membiasakan diri kalau udah ada gejala kita harus mulai screening nih gitu. Gimana nih Dok? Ya, jadi pertama tidak usah perlu harus ada gejala TB ya. Kalau kita sudah mempunyai keluhan, kita merasa tubuh kita sudah tidak enak, ada gejala sakit, itu memang harus segera konsultasi atau periksa ya. Tapi kalau terutama untuk TB itu memang ada beberapa gejala yang bisa kita apa namanya kita perhatikan ya. Yang pertama gejala utamanya itu adalah batuk ya. Bisa batuk dahak, bisa batuk kering lebih dari 2 minggu berturut-turut ya. Kemudian gejala lainnya itu demam atau meriang ya, sama lebih dari 2 minggu. Terus berat badan yang menurun itu juga lebih dari 2 minggu, itu beberapa gejala utamanya. Gejala-gejala lainnya yang mengikuti sih misalnya apa, nafsu makan menurun atau suka berkeringat dingin di malam hari ketika kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, ketika udaranya pun juga tidak sumuk gitu ya. Kemudian juga kadang mungkin ada keluhannya di dada atau sesak napas, itu gejala-gejala yang mengikuti aja. Tapi kalau gejala yang utamanya itu batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu. Untuk dahak campur darah itu pun juga tidak tidak mesti ya, tidak mesti. Tapi yang penting itu tadi batuk lebih dari 2 minggu, demam, kemudian berat badan menurun seperti itu. Jadi kalau sudah ada gejala seperti itu harus waspada. Gitu. Terima kasih ya Dok. Hmm. Jadi sangat luar biasa ya tema kita hari ini sangat insightful dan mungkin bisa kita simpulin ya teman-teman bahwa screening dari diri kita sendiri itu sangat penting. Kalau udah muncul gejala-gejala tadi itu kita harus segera untuk mencari tahu lebih jelas, lebih lengkap ke tenaga profesional. Jangan self diagnose juga. Setelah itu kita bisa menjadi agen promotif juga tadi hasil-hasil pembicaraan-bincang kita hari ini bisa teman-teman bantu share dan juga bisa memberikan poster ataupun edukasi edukatif yang bisa di-share ke teman-teman supaya lebih aware tentang TBC. Kalau begitu, apakah ada nih pesan dari dokter untuk teman-teman di rumah, ajakan atau motivasi terkait tuberkulosis gitu? Ya, oke. Jadi yang pertama itu tadi kita harus melakukan pencegahan ya. Pencegahan itu kan lebih baik daripada pengobatan ya. Jadi pertama kita pola hidup sehat. Makan seperti anak SD itu loh, 4 sehat 5 sempurna ya. Istirahat cukup, olahraga rutin, kemudian kita juga harus memperhatikan kebersihan ya, kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan. Itu tadi diusahakan rumah kita atau tempat tinggal kita itu mempunyai aliran udara, aliran cahaya matahari yang bisa bergantian dengan baik ya. Kemudian kalau kita sakit maka kita juga harus melindungi kita dan melindungi orang lain ya. Kita pakai masker, kemudian kalau kita bersin, batuk atau buang apa sisi ketika pilek itu juga di tempat yang tidak menyebabkan itu menular kemana-mana atau menyebar kemana-mana. Jadi apakah pakai tisu atau di toilet seperti itu ya. Kemudian jika kita sakit maka harus segera periksa atau konsultasi ya, tidak perlu menunggu harus ada atau harus muncul gejala-gejala TB yang tadi saya sebutkan. Kemudian jika kita sakit TB jangan malu, jangan takut ya. Kita harus berani apa periksa, kita harus disiplin minum obat ya. Kemudian kalau misalnya ada orang yang istilahnya mengucilkan, mengejek, sudah tidak usah diambil pusing. Yang penting kita sehat. Karena kalau kita sehat, itu bukan hanya baik untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Karena kita jadi tidak menulari orang lain ya. Dan untuk orang-orang yang sehat, ketika menemukan ada
rekannya atau keluarganya yang menderita TB, jangan dikucilkan, jangan diejek, jangan dibuat mereka menjadi down ya, tapi didukung mereka ya, didukung, kemudian dibantu mereka, terutama untuk supaya bisa minum obat teratur, kontrol teratur seperti itu. Dan program TB itu gratis dari pemerintah. Jadi kalau untuk biaya pun tidak usah khawatir seperti itu. Terima kasih Dokter Nofrida atas ilmu yang sudah dibagikan kepada saya dan teman-teman di rumah nih, dan sangat semoga bermanfaat dan kita punya pandangan yang baru tentang TBC tadi. Dan dengan adanya peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia, semoga kita bukan hanya memperingati tapi kita juga bisa mengamalkannya tadi tentang ciri-ciri dari TBC tadi juga. Jadi kita bisa aware gitu tentang TBC. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, tapi teman-teman jangan sedih karena kita bisa bertemu lagi di Health Fact Podcast selanjutnya. Sampai jumpa di Health Fact Podcast selanjutnya. Dadah.